Halo, Halo, Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam, Mas Imo, Pripun Pak Gus? Pak Jenderal Muhayyad. Iya ini Mas, biasa ada pertanyaan Mas untuk Mas Muhayyad. Ini banyak ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Wah, Iya Pak Gus. iya. Tadi saya ditelepon itu. Gimana itu Pak Jenderal itu? Dikira jenderal juga Mas, beneran, padahal apa itu loh Mas. Apakah sudah jenderal jadi petani Pak itu? Iya. Mas Imo, ini pertanyaan itu dari ada petani yang nelpon saya tadi. Iya Pak. Jadi itu kan kaitannya gini Mas. Ini sebenarnya sudah ada dua ini. Jadi penjarangan tanaman itu dilakukan dengan sistem apa dan kapan, karena begini Mas. Nah itu jadi penjarangan ini itu karena awal mulanya itu ada yang tidak tahu kerapatan itu, dan ada yang memang sengaja gitu loh Mas. Ada dua versi ya. Ini kita bahas yang pertama dulu. Memang Bapak tadi ini tidak tahu Mas, ini kerapatan tanaman itu. Jadi kan ceritanya itu kan gini, dia nanam 8,2 atau berapa, itu jatuhnya 150 Mas. Iya Pak. Padahal dia belinya dampi PPKS Mas. Jadi, oh iya, pelepahnya panjang pula itu, 6 meter itu. Iya, setelah dibaca-baca dia kaget Mas gitu. Dan setelah lihat video kita itu, wah terus bingung pokoknya. Kan harusnya 130 kan begitu. Iya. Terus bagaimana saya ini menjarangkannya? Tadi tanyanya begini persisnya Mas. Apakah ada dua versi? Jadi dalam satu baris itu Mas, itu dua terus dimatikan, dua dimatikan, dua dimatikan. Nah, setiap baris begitu. Atau begini Pak katanya, setiap dua baris, satu baris total dimatikan. Wah gitu. Makanya saya tanya, nanti kutanya kawan saya Pak Jenderal Muhayyad gitu loh Mas. Itu karena dia memang tidak tahu awalnya kerapatan tanaman kelapa sawit itu berbeda-beda. Nah, gitu Mas. Gimana itu menjawab pertanyaan itu Mas? Ya, jadi sistemnya apa yang terbaik dan kapan mulai dilaksanakan gitu Mas? Iya. Gini Pak Gus. Jadi apa sebenarnya dasar kita ini untuk melakukan thinning out, yaitu ketika produksi sudah mulai menurun yang diakibatkan dengan biasanya itu rata berat tandan yang turun. Nah, kenapa rata berat tandan turun? Karena kelapa sawit ini pada umumnya yang menjadi kunci dalam fisiologi adalah leaf areal index, Pak Agus. Oh iya. Nah, biasanya kan angkanya itu berkisar antara 6,3 maksimalnya kan gitu. Oh iya, Mas. Itu ada perkalian dan penghitungannya kan gitu. Tetapi terlepas dari leaf areal index, indikasinya apa? Indikasinya sebenarnya terjadinya overlapping antara pelepah ketika kita berjalan di pasar pikul atau galangan mati. Saling bersalaman atau saling berpelukan antara pohonnya itu kan gitu Pak. Betul. Yang menyebabkan otomatis hasil fotosintesis yaitu asimilat itu semakin menurun karena tidak optimal dalam mendapatkan sinar matahari kan gitu Pak. Mas Imo, ya. Di samping itu kerugian yang lain Mas, kalau sudah salaman itu kelembabannya tinggi, jamur marasmius juga cepat ini Mas berkembang juga ya kan? Iya bagus, pasti tentu bagus. Dengan adanya kelembaban tinggi, otomatis apabila kita sekali saja mungkin terlambat rotasi panennya, otomatis akan cepat marasmiusnya. Dan marasmius ini Pak akan berkembang cepat apabila ya itu ada faktor pemicu terutama kelembaban yang tinggi kan gitu Pak. Betul sekali Mas. Mohon dilanjut Mas ya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, kemudian buah itu seharusnya pelepah itu bisa membuka bagus sudutnya itu justru akan menyempit kan gitu. Nah semakin menyempit otomatis tandan itu kalau istilah orang kejepit kita itu. Sebagai seorang planters kan kejepit bagus, nggak berkembang. Harusnya kan tandan itu dapat menekan pelepah sehingga pelepah kan akan membuka kan gitu Pak. Itu kan tergantung dari hasil asimilat yang dihasilkan tadi kan gitu. Nah, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh netizen tadi Bapak yang berproblem dengan tentang kerapatan. Yang pertama Pak, jadi kita seharusnya kan berpola kan gitu.
Nah, sekarang misalkan populasi Bapak ini saat ini adalah 150, untuk menurunkan menjadi 130, berarti kita harus mengurangi populasi setiap 7 tanaman menjadi 1 kan gitu Pak Agus. Oh iya. Nah, jadi kita harus polanya juga harus mata 5 untuk memudahkan kan gitu. Iya. Ini sebenarnya sangat sederhana kalau kita bisa ditampilkan dalam bentuk pola. Yang pertama adalah kita mulai start baris pertama Pak Agus. Mas Imo. Ya. Tapi tadi saya tawarkan gini. Saya tawarkan gini, Pak, itu karena memang nggak sengaja nggak tahu ya kan, itu yang di thinning out atau yang dimatikan dulu itu ya secara acak dulu dipilih yang sudah jelek-jelek gitu Mas, yang sudah keluar. Iya, ya, sebenarnya gitu. memang pilihannya seperti itu Pak, tapi dengan pola mata 5 ini juga bisa milih Pak, tapi yang penting caranya itu kita ngitungnya kan mata 5, misalkan baris pertama itu yang akan kita ambil mau baris startnya itu boleh baris keempat aja biar polanya mudah Pak. Pohon nomor 4 Pak Agus. Iya. Ya, baris pertama itu pohon nomor 4. Setelah itu kelang Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti nomor 7 kan gitu Pak Agus. Iya betul. Baru nanti pola sing baris kedua kita bisa kelangin. Kita start dari pohon nomor 2 kan gitu. Sebenarnya nanti itu akan ikut polanya kan, mudah sebenarnya. Tapi kelangnya kita 6 pohon, jarak antar pohonnya tetap baris ke pohon nomor 7-nya kan gitu Pak Agus. Iya, makanya tapi aku suruh pilih yang jelek, yang nah kemudian ketemu titik poinnya tadi Pak Agus, titik poinnya. Apabila pohon yang titik poin yang harus kita tumbang itu adalah pengurangan namun itu buahnya banyak, maka kita bergeser ke depannya atau ke belakangnya atau ke kanan atau ke kirinya. Ya itu seperti Pak Agus tadi. Mana pohon yang abnormal dalam artian yang tidak berbuah atau memang sudah ini pohonnya abnormal, itu yang ditumbang Pak Agus. Gitu. Yang jaya. Dan ini perlu kita garis bawahi Pak Agus, karena biasanya kejadian dengan pengurangan populasi ini bisa merangsang juga ini perkembangan oriktes kan gitu. Betul. Jadi diharapkan tanaman itu tidak diracun Pak Agus. Tetapi langsung disingso, langsung dipotong kan gitu. Betul Mas. Jadi untuk mengantisipasi saja kan gitu. Jadi nggak usah, ya memang mematikannya bisa dengan menggunakan racun kan gitu Pak, glifosat atau parako, tapi itu kita tidak menyarankan karena kita perkembangan selanjutnya itu Pak Agus yang itu. Iya, Mas, itu kulanjutkan lagi. Tadi ini ceritanya ke penanya tadi, kan saya bilang gitu. Dipilih dulu yang jelek-jelek, nanti polanya kita pikirkan, Bintang bilang gitu. Nah, terus ini Mas, dia jawabannya bagus sekali. Pak, tanaman saya bagus loh Pak, ini dampi dari PPKS rata semua. Untuk membunuhnya itu kami sulit milih yang mana Pak, makanya pakai pola saja ya Pak. Wah gitu Mas, makanya itu tadi ceritanya ya. Alhamdulillah ya bapaknya kebunnya cukup bagus, jadi ya ikut pola aja, yang penting setiap mudah aja ngitungan kayak ngitung itu Pak. Kalau mau mulai dari pohon nomor 2 berarti hitungannya selanjutnya kan 6 1717 kan gitu Pak Agus. Tapi berpola kan gitu. Iya, nanti gambarnya kita sampaikan di video ini ya Mas ya, yang tadi. Iya Pak Agus, supaya bisa membantu lah Pak Agus. Ya itu kan mudah-mudahan bisa terjawab lah, polanya tetap mata 5, sinar mataharinya masuk ya kan Mas. Dan itu tetapi mungkin mengidentifikasi bapaknya nanti mudah aja Pak, ketika kita muda itu, ketika ya tidak realisasinya tidak berpola juga tidak apa-apa, tapi pola ini memudahkan kita untuk mendapatkan sinar matahari optimal aja Pak Agus kan gitu. Iya Mas, itu tadi saya ulangi lagi, kapan ini dilaksanakan? Ini ceritanya umurnya sudah 3 tahun Mas. Nah itu sudah. Jadi gini Pak, jadi biasanya LAI maksimal itu kan peralihan tanaman muda ke remaja Pak Agus. Iya. Tadi kalau tanaman muda itu ukuran komposisi tanaman itu kan antara umur 4 tahun sampai 8 tahun. Dan LAI maksimal itu kan ke tanaman remaja, jadi menginjak 9 tahun kan gitu. Jadi biasanya peralihan dari muda ke remaja itu Pak Agus di kisaran 9 tahun itulah yang terjadinya nanti. Itu. Makanya hanya saja ini kan yang disampaikan ini kan secara literatur Pak Agus. Tapi kan nanti ketika sudah ada indikasi berat tandan, ya makanya ini minta tolong Pak netizen ini tolong ditulis PJR-nya setiap nimbang itu ada berapa tandan, kilogramnya berapa. Setelah terjadinya penurunan berat tandan, tapi bukan disebabkan karena fruit atau fruit menurun kan gitu Pak Agus. Iya Mas. Seperti itu Pak Agus. Iya, jadi kan gini Mas, yang Bapak tadi itu karena umur 3 tahun, sama kan bilangnya 9 tahun kan Mas.
itu dia udah khawatir, belum dihitung BCR-nya belum, tapi dia sudah 3 tahun udah salaman semua katanya kan gitu. Sudah gelap gitu Berarti katanya. memang pertumbuhan tanamannya luar biasa Pak. Kalau memang 3 tahun sudah overlapping ini kan luar biasa, karena biasanya kan perkembangan itu tetap berlanjut terus karena Iya. BCR optimal itu kan belum didapat di tanaman muda kan gitu. Mas itu karena jaraknya 8,2 tadi kan, dan itu Oh karena ya, karena populasi, karena jarak 8,2 ya. Iya. Betul Pak Agus, karena 1 meter kurang kan gitu. iya betul, dan itu Ya, gitu. nah sekarang ya nanti Bapak kalau sudah memang sudah berproblem terhadap produksinya ya silakan aja dimulai dari tahun berapa kan gitu. Oh iya. Karena memang ini special case kan gitu Pak Agus kan Betul, itu. spesial case Mas. Itu tadi sampean menyebutkan kok tanamannya 3 tahun jagur sudah salaman. Selain jaraknya juga gini Mas, tadi diceritakan ini di daerah pasang surut aluvial yang subur katanya gitu. Oh iya, itu memang biasanya di area pasang surut terus aluvial itu adalah memang titik tertinggi lah produksi kalau ketika kondisi seperti itu ada. Iya Mas, ini kita lanjutkan ini lagi Mas, diskusinya lagi. Ini kan menarik ini sekaligus Mas. Itu kan tadi kan memang sengaja. Ini ada 2, saya udah menemukan pertanyaan itu 2 Mas. Memang dia tidak tahu gitu. Setelah baca-baca literatur, kok begini kan begitu. Makanya harus 130, ada yang 143 kan beda-beda gitu. Iya Pak. Tetapi ada memang petani Mas, itu memang dari awal itu sengaja mau menanam rapat. Ada yang Pak ini ada yang saya tanam 140 atau 100 bahkan 80 itu. Karena nanti gini kan Pak, itu di tempat saya udah generasi 2, nanti kan mati sendiri kena ganoderma katanya gitu Mas. Iya. Nah, itu gimana itu Mas? Jadi Sistemnya. ya memang ini kan berbeda ya Pak Agus ketika kejadian ini tujuannya kalau areal ganoderma kan seperti itu, karena kan untuk mempertahankan jumlah jumlah tegakan kan gitu. Iya betul. Tapi ketika ya prinsipnya sebenarnya yang kita sampaikan ini apabila tidak terjadi dengan berbagai ya serangan ganoderma, serangan apa itu kan. Ya, halo Mas Imo. Iya bagus. Mohon maaf ini tadi listriknya mati ikut putus Mas, ada petir. Ya. Gimana Pak Agus? Kita ulangi lagi biar gak apa tadi. Mas ini tadi kan perencanaan thinning out atau penjarangan tanaman itu kan memang ada yang tidak tahu di awalnya. Yang kedua adalah memang sudah tahu sengaja, misalnya gini Mas, dibikin populasinya itu tinggi, ada yang 164, ada yang 180. Tujuannya adalah di generasi kedua karena udah tahu banyak serangan ganoderma, makanya nanti secara alamiah katanya terserang ganoderma sehingga akan berkurang dengan sendirinya kan begitu Mas. Itu bagaimana pendapat Mas Imuh itu loh Mas? Silakan Mas ya. Sebenarnya kalau saya sih Pak kan setuju saja kalau ketika kita mau strategi seperti itu, karena toh juga nantinya juga akan berkurang kan gitu Pak Agus. Iya. Hanya saja jangan sampai jumlah populasi yang akan kita tanam ini melebihi dari standarnya, karena kalau terlalu lebih misalkan di atas dari 10% dari ketentuannya justru akan di TM awalnya juga nanti pasti sudah terjadi overlapping kan gitu Pak Agus. Betul. Jadi ketika berlebih pun ya setidaknya jangan sampai lebih dari 10% kalau pendapat saya pribadi kan gitu Pak. Oh gitu ya Mas ya. Ya kalau saya sendiri Mas itu memang kan tujuan awalnya kan mempertahankan populasi nanti mati sendiri kan begitu. Iya, Pak. Tapi kan dari segi pertumbuhan nanti nggak tercapai Mas. Itu dengan adanya ganoderma yang soil-borne pathogen yang dia dari tanah itu Mas. Iya Pak. Nanti matinya lebih cepat malahan itu Mas. Jadi nggak tercapai malahan Mas itu. Iya Pak. Sudah biayanya bibitnya lebih banyak, ngerawatnya lebih banyak, kosnya kan pasti lebih banyak Mas. Iya Pak. Nah itu matinya lebih cepat kena ganoderma pula itu Mas, karena kan saling akarnya berkaitannya kan peluangnya lebih tinggi. Iya, semakin banyak Mas, otomatis kan kontak akarnya juga semakin tinggi kan gitu. Betul Mas, ini namanya Mindon Gaweni gitu. Itu. Halo Mas Imo. Halo.